kita dapat kembali berada di rumah Cikeas ini, rumah perjuangan kami, untuk saya dapat memberikan penjelasan melalui saudara-saudara untuk diteruskan kepada saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, berkaitan dengan perkembangan situasi politik terkini. Semula penjelasan ini akan saya sampaikan kemarin di Wisma Proklamasi 41, kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tetapi saya pikir lebih tepat dan lebih baik kalau pernyataan pers ini saya sampaikan di Cikeas ini. Sebab di Wisma Proklamasi 41 sekarang tengah digunakan antara lain untuk kantor tim pemenangan Agus Silvi. Sedangkan forum ini bukan forum tim pemenangan Agus Silvi. Tim pemenangan Agus Silvi itu terdiri dari sekian belas partai politik, baik yang memiliki kursi di DPR maupun yang tidak, dan juga sejumlah komponen non-partai politik, termasuk unsur-unsur relawan dan simpatisan. Saya sengaja memisahkan forum ini dengan forum tim pemenangan itu agar kami tetap fokus dan tidak perlu dipandang sebagai pencampur adukan antara sikap, pandangan, dan rekomendasi Partai Demokrat dengan apa yang sedang dilakukan oleh tim sukses Agus Silvi, sebagaimana tim sukses yang lain. Oleh karena itu, rekan-rekan wartawan, kapasitas saya dalam menyampaikan penjelasan ini lebih sebagai pimpinan Partai Demokrat. Oleh karena itulah yang mendampingi saya ini adalah unsur pimpinan dari Partai Demokrat. Topik utamanya jelas adalah situasi politik terkini, utamanya berkaitan dengan yang saudara-saudara liput dan beritakan hampir setiap hari, hampir setiap jam, bahkan hampir setiap menit, yaitu seputar rencana gerakan unjuk rasa yang akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 November 2016 mendatang. Saya akan mulai dari bagaimana kita melihat situasi politik terkini. Ya, minggu ini politik di negeri kita menghangat, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh tanah air. Kita saksikan hari-hari terakhir ini banyak pertemuan politik. Misalnya Presiden kita Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Kemarin saya bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Menko Polhukam Wiranto yang para wartawan juga sudah mengetahuinya, dan banyak lagi saya pantau pertemuan-pertemuan politik termasuk statement yang dikeluarkan oleh para tokoh-tokoh politik itu. Saya memandang semuanya itu baik. Saya yakini niatnya baik. Dan jangan kalau ada pertemuan politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang berada di luar kekuasaan lantas dicurigai.
Intelligence harus akurat, jangan berkembang menjadi intelligence yang ngawur dan main tuduh. Saya kira bukan intelligence seperti itu yang harus hadir di negeri tercinta ini. Karena amanah reformasi kita jelas, kita ingin mereformasi tatanan, budaya, dan cara-cara yang dulu terjadi di era otoritarian yang tidak tepat, kita ubah menjadi tatanan dan cara-cara yang tepat dengan iklim dan suasana negara demokrasi. Sekaligus saya mengingatkan, era sekarang ini adalah era demokrasi, bukan era otoritarian. Saya tidak tahu apakah adik-adik wartawan pada penggal sejarah yang penting tahun 1998, 1999, tahun 2000 juga berada dalam pusaran nasional yang menandai terjadinya tonggak perubahan besar dari era otoritarian menuju era demokrasi dulu. Kalau ada yang tidak mengalami atau terlibat langsung, baik untuk mengetahui sejarah kita sendiri. Jangan sampai kita tahu sejarah negara lain, Amerika Serikat, Tiongkok, Timur Tengah, dan lain-lain, tapi kita tidak mengetahui sejarah di negeri kita sendiri. Masih berkaitan dengan situasi politik sekarang ini, saya juga menyimak banyak sekali seruan, boleh unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Saya setuju, bukan hanya 100%, 300%. Itu juga seruan Partai Demokrat. Itu juga seruan SBY yang alhamdulillah dengan izin Allah memimpin Indonesia selama 10 tahun beberapa saat yang lalu. Unjuk rasa di negeri ini, unjuk rasa di sebuah negara demokrasi yang tertib adalah ya unjuk rasa yang damai, yang tertib, sesuai aturan, dan tidak merusak. Kalau unjuk rasa destruktif, menangis kita semua. Tidak mudah membangun negeri ini secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Break to break, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hasil pembangunan janganlah dalam waktu yang sekejap, katakanlah begitu, tiba-tiba harus dirusak. Saya setuju, saya juga menyerukan hingga hari ini dan akan terus menyerukan, setiap orang memiliki hak politik, itu dijamin oleh konstitusi, untuk menyampaikan pandangannya, pikirannya, bahkan protes-protesnya, dan dalam terminologi politik itu disebut unjuk rasa, asalkan sekali lagi tertib, damai, tidak melanggar aturan dan tidak merusak. Tetapi harus ingat bagi siapapun, unjuk rasa itu bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa bagian dari demokrasi. Tetap asalkan tidak anarkis. 10 tahun saya jadi presiden, sebagian dari saudara mengikuti, bahkan kerap memberitakan, menyiarkan, sepanjang 10 tahun unjuk rasa ada terus. Mulai dari yang kecil, menengah maupun yang besar. Dan setiap unjuk rasa, apalagi dilakukan di depan istana, selalu saya utus staf khusus saya, staf pribadi saya, tolong dicatat apa temanya, apa tuntutannya. Barangkali ada yang perlu kita jadikan masukan, umpan balik, dan pertimbangan
untuk mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, dan mengatasi masalah pada tingkat nasional. Saya tidak alergi dengan unjuk rasa. Saya buktikan dulu selama 10 tahun. Dan meskipun 10 tahun pemerintahan yang saya pimpin, ibaratnya tidak pernah sepi dari aksi-aksi unjuk rasa, pemerintahan kami tidak jatuh. Ekonomi tetap tumbuh. Saya masih bisa bekerja. Siapa bilang tidak bisa bekerja? Kalau tidak bisa bekerja, bagaimana ekonomi tumbuh? Dan lain-lain yang alhamdulillah telah kita capai dulu. Intelligence dulu juga tidak mudah melaporkan kepada saya sesuatu yang tidak akurat. Saya senang polisi dan jajaran aparat keamanan juga tidak main tangkap, apalagi main tembak.